Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom saudara, sebelum kita membuka kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ingin bercerita tentang sebuah pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saya Tuhan izinkan bersama rekan-rekan hamba Tuhan di tempat kami untuk berziarah ke Israel, mengunjungi tempat-tempat bersejarah di mana Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dan melakukan banyak hal yang luar biasa. Dalam perjalanan kami di bus guide tour bercerita tentang sebuah urban legend, tentang sebuah cerita masyarakat tentang Raja Salomo. Satu kali dikisahkan Raja Salomo menjelang Hari Raya Sukot menugaskan kepada Benaya bin Yoyada, panglimanya, untuk mencari sebuah cincin yang dikenal punya khasiat bisa membuat orang yang memakai cincin itu seketika ketika dia sedang sedih, ketika dia sedang berduka cita, kemudian ketika dia memakai cincin itu, melihat cincin itu, dia bisa bersuka cita. Tapi sebaliknya, ketika dia sedang gembira, dia sedang bersuka cita, ketika dia memakai atau melihat cincin itu, dia bisa saja menjadi sedih seketika. Saudara, kemudian Benaya bin Yoyada mencari ke berbagai kota, gunung, lembah untuk menemukan cincin ajaib yang diperintahkan oleh Raja Salomo tadi. Kemudian
1 hari menjelang hari raya Sukot, putus asalah Benaya bin Yoyada karena tidak menemukan cincin itu. Dia berhenti di sebuah kota di tepi sumur. Di depannya dia melihat ada seorang pandai besi. Kemudian dia bertanya kepada pandai besi itu, "Pak tua, tahukah engkau tentang cerita cincin yang dimaksudkan Raja Salomo tadi?" Kemudian Pak tua tadi menempa sebuah cincin, kemudian dengan tulisan di dalam cincin itu. Kemudian kata Pak tua itu, "Bawalah ini kepada raja, inilah cincin yang dia cari." Benaya bin Yoyada senang mendapat cincin itu. Pada malam hari raya Sukot, Benaya bin Yoyada menyerahkan cincin itu kepada Raja Salomo. Raja pada saat itu sedang senang, sedang gembira menyambut hari raya Sukot. Ketika dia memakai cincin itu, kemudian dia melihat cincin itu, raut wajahnya berubah menjadi muram. Kemudian tidak lama setelahnya dia tertawa dan senyumannya kembali di wajahnya. Saudara, di cincin itu ada tulisan kata yang bernama Gamse Yaafor. Tertulis Gamse Yaafor. Apa artinya? Ini akan berlalu. This is will be past. Ini pun akan berlalu. Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 berkata begini, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kekal, yang tidak kelihatan adalah kekal." Saudara, dari cerita Raja Salomo tadi bahwa segala sesuatu akan berlalu, baik kesedihan maupun kebahagiaan. Alkitab katakan bahwa segala sesuatu di kolong langit ini ada batasnya, ada waktunya. Kalau saudara hari ini sedang mengalami yang namanya pergumulan, sedang berada dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berat, sedang berada dalam masa tough dalam hidup ini, saya percaya firman Tuhan katakan itu sifatnya sementara, itu akan berlalu. Tidak ada kesedihan, duka cita yang sifatnya abadi di dunia ini. Jadi saudara, ketika saudara ada dalam masa-masa itu, tetap kuat, tetap semangat. Sebab apa yang Tuhan sediakan itu pasti akan jauh lebih baik dari apa yang saudara alami. Pada saatnya Tuhan akan memuliakan saudara. Tapi sebaliknya, mungkin saudara saat ini ada dalam sukacita, ada dalam berbagai-bagai hal yang menyenangkan. Saudara jangan jadi sombong, jangan jadi takabur, jangan jadi membuat itu Anda melupakan Tuhan. Ingat di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi barang siapa mau bermegah, biarlah ia bermegah, kata Tuhan, karena ia mengenal aku, sebab Tuhan itu menunjukkan kasih setianya." Jadi baik susah maupun senang, itu sifatnya sementara, itu pun akan berlalu. Carilah perkara-perkara di atas yang bersifat kekal, itu yang tidak akan berlalu. Jadi dalam setiap tantangan pergumulan, tetaplah kuat. Ketika berkat Tuhan datang dalam kehidupan saudara, jangan membuat saudara justru jauh dari Tuhan atau malah meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, bersyukurlah kepada Tuhan dan tetap setia dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami hari ini. Ajar kami tetap kuat dalam masa-masa sulit kehidupan kami, sebab kami tahu tidak ada duka cita yang sifatnya kekal di dunia ini. Tapi di saat-saat kami diberkati pun, jangan biarkan kami berubah menjadi pribadi yang berbeda, sebab kami selalu mengingat kalau kami diberkati itu daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan program ini sepanjang hari ini. Berkat Tuhan ada atas mereka dalam setiap perencanaan pekerjaan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Apa yang mereka usahakan perbuat, Tuhan buat berhasil. Bahkan dalam segala aktivitas, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, menjaga, melindungi, memelihara kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.